Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ramadhatullah di channel Code at Home. Pada video kali ini kita akan membuat cloning web design pada salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu Tokopedia, dengan menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan template Bootstrap. Oke teman-teman, kita langsung aja ke videonya. Let's go! Oke teman-teman, di sini saya udah buka text editornya ya. Pertama kita buat dulu file directory-nya dengan nama Tokopedia. Nah, di sini saya udah buat ya dengan nama folder Tokopedia. Selanjutnya kita buka folder tersebut di dalam text editor kita. Oke, seperti ini. Terus kita buat file di dalamnya index.html dan folder asset. Nah, selanjutnya di dalam folder asset ini kita buat lagi folder image, CSS, dan JavaScript. Kita bisa tulis JS saja ya. Oke, seperti ini. Terus kita buka dokumentasi Bootstrap. Kita bisa pilih yang ini. Terus get started. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di bagian starter template kita bisa copy aja di sini. Struktur HTML-nya kita paste di bagian index.html kita. Selanjutnya yang pertama itu title-nya coba kita ganti dulu Tokopedia. Nah, sekarang kita buat dulu file CSS-nya. Kita masuk ke folder CSS di sini. Terus kita pilih file style.css. Selanjutnya kita lakukan link agar index.html dan style.css-nya saling terhubung. Kita bisa buat seperti ini, asset, CSS, style.css. Oke, selanjutnya kita ganti dulu di sini H1-nya kita hapus. Kita sekarang coba buka desain Shopee-nya ya. Nah, untuk bagian pertama kita buat dulu yang bagian header ini ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja balik ke index.html-nya ke bagian body. Pertama itu kalian bisa buat div class header. Selanjutnya di dalamnya kita buat div class item header 1, deflex justify content center, dan kita tambahin elegant item center agar teksnya sejajar ya teman-teman. Terus di dalamnya ada, kalau kita lihat di desain Tokopedia-nya, di sini ada image, download Tokopedia app, dan nanti ada teks di sebelah kanan. Oke, sebelumnya nanti teman-teman bisa download asetnya aja. Di sini saya udah masukin aset image-nya. Nanti teman-teman bisa download aja di link deskripsi. Setelah itu dimasukin di dalam aset image dan di dalamnya baru image gambarnya. Oke, yang pertama itu kita buat di bagian sebelah kirinya div class deflex. Kita masukin image-nya, asset image 1.png. Setelah itu ada teks. Kita gunakan span aja, download Tokopedia app. Oke, sekarang coba kita lihat dulu hasilnya ya. Sini kita refresh di bagian index.html-nya. Nah, di sini udah masuk ya. Sekarang coba kita masukin dulu teks yang di bagian kanannya. Yang ini ya, teman-teman. Kita bisa pakai div lagi, class deflex. Terus di dalamnya ada teksnya ya tadi ya. Kita pakai span aja. Terus untuk spasinya kita gunakan MR4 margin right. Yang pertama itu tentang Tokopedia. Selanjutnya mitra Tokopedia. Mulai berjualan. Promo. Dan yang terakhir Tokopedia Care. Oke, sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh.
Nah, sekarang dia udah masuk ya teman-teman. Sekarang coba kita atur biar yang teks di bagian kiri dan image ini berada di ujung kiri, dan teks tentang Tokopedia, mitra Tokopedia ini berada di bagian kanan. Sekarang kita bisa pakai justify content between ya, ini seharusnya ya. Between. Coba kita refresh lagi. Nah, dia udah ada di kanan. Selanjutnya untuk meratakan antara image dan teksnya kita bisa pakai Elegant Item Center. Seperti ini ya. Di bagian deflect di sini kita tambahin Elegant Items Center. Oke, jadi nanti isi yang ada di dalam ini, image dan teksnya sejajar ke tengah. Coba kita refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian styling. Kita buka style.css-nya. Terus kita bisa styling di bagian header. Yang pertama, header kita buat posisinya itu relatif. Setelah itu z index-nya kita pakai 99 4 kali. Selanjutnya kita atur ukuran font size span-nya ini ya. Untuk teksnya kita bisa buat seperti ini. Header, span, font size kita buat 12 pixel ya. Oke, selanjutnya di bagian item header 1 kita buat padding. Atas dan bawahnya kita buat 8 pixel, kiri kanan kita buat 32 pixel. Dan kita kasih background color. Untuk warna backgroundnya kita buat kode F4 seperti ini. Oke, sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Sini kita refresh. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman. Sekarang kita coba ganti color bagian teksnya. Sini kita bisa buat item header 1, span, color kita buat 929292 biar agak abu-abu ya teman-teman. Sekarang coba kita refresh lagi. Nah, di sini udah berubah ya warna teksnya. Di sini bisa kita tambahin header agar strukturnya rapi ya. Karena di dalam item header ini ada span dan di dalam header ada item header. Kalau kita lihat struktur HTML-nya, jadi di sini kelas header, di dalamnya ada item header dan ada span. Oke, selanjutnya kita styling di bagian teksnya ketika di hover. Kalau kita lihat di bagian Tokopedia ini, ketika teksnya di hover nanti berubah warna hijau dan kursornya juga berubah. Oke, sekarang coba kita ke styling. Kita bisa copy aja di bagian sini. Kita paste. Terus colornya kita rubah. (03 ACOE). Nah, ini warna hijau ya teman-teman. Setelah itu kita buat kursornya jadi pointer, dan ketika di hover, di sini bisa kita tambahin hover. Oke, sekarang coba kita refresh dulu. Sekarang coba kita hover ke bagian teksnya. Nah, di sini udah berubah ya teman-teman warna teksnya ketika di hover, dan ketika di hover juga kursornya juga udah berubah jadi seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke stylingnya. Sekarang kita styling ukuran image-nya dulu ya. Header, item header, terus kita ke bagian image. Kita buat width-nya itu sekitar 14 pixel. Oke, kita save. Sekarang kita lihat lagi hasilnya, kita refresh. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman. Cuman di sini kurang spasi di bagian image-nya. Coba kita kembali ke struktur HTML-nya di sini. Di bagian image kita bisa kasih kelas MR2, margin right 2. Sekarang coba kita refresh lagi. Nah, di sini udah ada jarak spasi antara image dan teksnya ya. Selanjutnya kita ke bagian item header yang kedua ya di sini. Oke, kita ke bagian index.html-nya. Yang di sini yang pertama bisa kita tutup dulu. Selanjutnya kita buat lagi div class item header 2. Div flex column.
Selanjutnya di dalamnya kita buat div class deflex justify content between Aligned item center. Terus di dalamnya ada image-nya ya, image Tokopedia. Selanjutnya ada teks, kita pakai span. Kelas kita pakai mx2 agar mengatur jarak spasi kiri dan kanannya. Terus di sini bisa kita tambahin teks kategori ya. Kelas teks kategori. Oke, seperti ini. Selanjutnya di bawahnya lagi kita buat untuk form inputnya ya. Div class wrap source input class form control. Setelah itu untuk icon, di sini kalau kita lihat di Tokopedia-nya, kita buat icon dan ada backgroundnya ya. Jadi kita bisa buat seperti ini. Div class warp icon source. Terus di dalamnya baru kita masukin image-nya. Asset image 3.png. Ini icon source-nya ya. Image asset image 3.png nih. Setelah itu kita di sini bisa tambahin kelas di bagian ikonnya. Kelas img source. Oke, selanjutnya coba kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh. Nah, di sini udah masuk ya, cuman masih berantakan. Sekarang coba kita masuk ke style.css-nya dulu. Yang pertama itu kita bisa styling di bagian item header 2-nya. Kita buat paddingnya 8 pixel dan 32 pixel kiri kanannya. Setelah itu background colornya kita buat warna putih ya. Setelah itu kalau kita lihat di bagian Tokopedia-nya di sini ada sedikit shadow-nya ya. Sekarang kita bisa buat shadow-nya seperti ini. Box shadow. RGBA 0,000.07 min 1 pixel. Oke, selanjutnya kita save. Terus di bagian item header 2 ke image Tokopedia. Oke, coba kita lihat di bagian struktur HTML-nya. Di bagian image Tokopedia di sini belum kita kasih kelas ya. Kita kasih kelas dulu img Tokopedia. Oke, jangan lupa di-save. Selanjutnya di sini kita buat image-nya itu width-nya itu 147 pixel. Setelah itu kita atur teks kategorinya. Teks kategori kita kasih padding 2 pixel dan 5 pixel. Selanjutnya kita buat di sini di bagian item header 2 teks kategori. Ketika di hover kita buat background ya, background color F3, F4, F5. Kita bisa tambahin importan. Selanjutnya kursor pointer importan juga. Kita kasih warna colornya oke, terus border radius 5 pixel. Oke, selanjutnya itu kita atur di bagian item header 2 di semua span-nya.
kita buat colornya, warna colornya ya ini 929292. Oke, sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh. Nah, di sini ya. Ukurannya udah sesuai, widthnya 147 pixel tadi. Terus di bagian sini udah ada hover dan ada backgroundnya di belakang ya. Kalau kita lihat di bagian Tokopedia, nah di sini udah ada background ketika di hover dan warna teksnya juga berubah. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian stylingnya. Di sini kita bisa tambahin item header 2, img source nya kita buat ukurannya itu 18 pixel. Oke, selanjutnya di bagian warp source, item header 2 warp source kita buat posisinya relatif. Background color kita buat warna putih. Terus widthnya kita buat 100%. Height kita buat 35 pixel. Oke, selanjutnya di bagian form control ya. Kita bisa copy aja ini. Sini kita tambahin kelas form controlnya. Terus di sini bisa kita styling form controlnya itu backgroundnya kita buat transparan. Karena untuk background bawaan bootstrap form controlnya itu ada backgroundnya ya warna putih kalau nggak salah. Terus kita buat position absolute. Setelah itu bordernya kita buat 1 pixel solid CD. Kita buat z indexnya jadi 1. Oke, selanjutnya kita coba buat dulu placeholdernya. Oke, oh iya, di sini placeholdernya belum kita tambahin ya. Di bagian form control kita tambahin dulu placeholder. Coba kita lihat di desainnya. Cari barang gitu aja. Kita buat placeholdernya cari barang. Oke, selanjutnya kita coba styling untuk color placeholdernya. Sini bisa kita hapus dulu. Kita buat color CD. Terus untuk ukuran placeholdernya kita bisa rubah juga. Kita buat 14 pixel. Oke, selanjutnya ketika difokuskan ya. Ketika difokuskan tuh seperti ini maksudnya. Ketika diklik di bagian sini, nah ini namanya fokus. Jadi kita coba styling di bagian fokus. Di sini kita buat dulu. Kita bisa copy paste aja yang ini. Kita paste, terus placeholdernya kita hapus, kita ganti fokus. Terus di sini kita buat box shadow-nya. Kalau yang biru tadi namanya box shadow ya. Box shadow-nya kita ilangin, kita buat none. Selanjutnya kita kasih border 1px solid 03 COE. Oke, selanjutnya kita ke bawah lagi. Di sini kita styling di bagian warp icon source-nya, di bagian sini ya, warp icon source yang kotak kecil itu. Nah, yang ini kita coba styling dulu di sini. Item header 2 warp source warp icon source. Kita buat background colornya F3, F4, F5. Kita buat positionnya absolute. Terus dia berada di kanan ya. Kita buat height-nya 100%, ngikutin parent. Terus width-nya coba kita buat 4%. Oke, selanjutnya coba kita lihat dulu ya hasilnya ya. Kita refresh. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman.
Sekarang kita coba tengahin ikonnya ini. Kita bisa copy aja di sini. Terus di sini bisa kita tambahin kelas image source. Kita masuk ke dalam ikonnya ya. Sekarang kita atur posisinya absolute. Terus kita tengahin, kita bisa pakai seperti ini, left 50%, top 50%, transform, translate 50%, min 50%, koma, min 50%. Sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh. Nah, di sini dia udah nengah ya. Jadi ini fungsinya buat nengahin ketika elemen pairnya itu non static atau relatif ataupun absolut. Sekarang kita coba ke index.html-nya. Kita masukin dulu di bagian image shop-nya ya. Sekarang kita bisa buat seperti ini, div class wrap img shop mx3. Terus di dalamnya kita kasih image-nya. Image asset img4.png. Oke, terus kita scroll ke bawah. Kita bisa tambahin lagi di sini line-nya. Kita bisa pakai span kelas mr3. Terus di sini kita bisa pakai ini ya, garis seperti ini. Terus di sini bisa kita pakai kelas line. Oke, sekarang kita langsung styling aja di bagian image shop dan line-nya. Kita buat di sini ya. Item header 2 wraps img shop position relative, background color kita buat transparan. Height-nya kita buat max content ya. Jadi height-nya itu sesuai dengan ukuran konten. Terus to width-nya juga kita buat max content. Padding kita buat 0px, 8px, 5px. Kita kasih border radius 3 pixel. Terus di sini kita bisa tambahin transition duration. Kita coba buat 0.5s. Oke, selanjutnya kita coba buat ketika warp image-nya di hover. Oke, coba kita lihat dulu ya hasilnya. Kita bisa refresh. Nah, ini image shop-nya ya. Nah, sekarang image shop-nya kita bisa samain ukurannya dengan icon source-nya. Jadi kita bisa kasih aja di sini, scroll ke atas di bagian, nah di bagian sini ya, img source. Kita bisa tambahin seperti ini, koma, titik, item header 2 img shop. Oke, seperti ini. Coba kita refresh lagi. Coba kita lihat dulu kelasnya di bagian sini. Oh, img source ya, img source, dan di sini img shop. Kita belum kasih kelas img shop. Oke, sekarang coba kita refresh. Nah, dia udah ukurannya udah kecil ya. Oke, kalau kita lihat lagi sekarang di bagian Tokopedia, di sini ketika di hover dia ada background ya di belakang. Oke, ini kita ikonnya salah ya, aturan icon shop. Berarti di sini coba kita lihat di bagian aset gambarnya. Tokopedia, aset, img 4.png ya. Berarti kita rubah di sini 4.png. Terus coba kita lihat lagi hasilnya, kita refresh. Nah, di sini udah berubah ya. Jadi ketika di hopper nanti sesuai kayak yang di Tokopedia ini ya. Coba kita ke style.css-nya, ke paling bawah lagi. Kita copy aja yang ini. Terus kita tambahin hover.
Jadi ketika di hover, ntar background colornya kita rubah F3, F4, F5, terus kursornya kita buat pointer. Oke, selanjutnya di bagian line kita buat font size-nya 26 pixel. Font size 26 pixel. Colornya kita buat CD. Margin bottom kita buat 8 pixel. Terus font weight-nya kita buat 100 biar agak tipis ya ketebalannya. Sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh. Nah, di sini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buat buttonnya ya. Kita ke struktur HTML-nya. Kita bisa buat di bawah sini ya. Di bawah line. Kita bisa buat button. Div. Class div flex. Terus di dalamnya ada button. Class button. Kita buat font weight-nya bold. Terus kita kasih spacing di margin right-nya ya. Di sini kita bisa kasih teksnya masuk. Terus di bawah daftar. Di sini kita kasih teks white biar warna teksnya putih. Ini bisa kita hapus saja MR3-nya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita ke style CSS-nya. Di sini kita bisa masukin styling buttonnya. Karena ini buttonnya di bagian header ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini kan header nih. Kalau kita tutup, nah jadi buttonnya ini ada di bagian header. Jadi kita bisa buat header, terus kita panggil class button biar nanti nggak bentrok ya sama button yang di bawah. Kalau ada di bagian konten ada button, jadi kita bisa buatnya lebih spesifik seperti ini. Nah, kita buat border radius 8 pixel. Font size-nya kita buat 13 pixel. Background-nya kita buat warna hijau ya. 03AC0E. Selanjutnya coba kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman. Sekarang kita bisa buat seperti ini. Untuk button yang pertama, kita bisa kasih first child. Biar kita nggak nambahin kelas lagi, kita bisa pakai first child. Yang first child itu kan warnanya kalau kita lihat di bagian sini warnanya putih dan teksnya warna hijau. Jadi kita bisa pakai first child untuk button yang pertama. Ini kita bisa hapus dulu. Kita buat background colornya warna putih ya. Terus kita kasih border 1px solid warna hijau untuk bordernya. Terus untuk color teksnya kita bisa pakai yang ini warna hijau. Oke, coba kita save, kita jalanin lagi. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman. Selanjutnya coba kita lihat lagi di bagian Tokopedia-nya. Sekarang kita buat teks yang ada di bawah sini ya. Kita ke teks editornya, ke index.html. Yang di flex pertama ini kita tutup dulu. Nah, di sini. Selanjutnya kita buat untuk teksnya. Sini bisa kita buat div class. Kita div class text under search ya. Text under search. Di flex. Terus di sini kita bisa masukin teksnya. Oke, coba kita lihat dulu teksnya. Di sini kursi santai, atau ini kita bisa basing aja ya isinya ya. Yang penting kita buat dia ada 6. Oke, coba kita buat aja misalnya jersey sepeda. Atau kita copy jadi 6 aja di sini ya.
1 2 3 4 5 6. Oke, sekarang coba kita styling text under source-nya di bawah sini. Text under source. Kita bisa buat margin left-nya itu 20%. Terus text under source span-nya ketika di hover kita bisa ganti colornya warna hijau kalau nggak salah ya, hijau. Terus kursor pointernya kita berubah juga jadi pointer. Oke, sekarang coba kita cek dulu hasilnya. Kita refresh. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman. Cuman kayaknya di sini kurang atas. Kita bisa kasih MT2 di bagian sini. MT2, coba kita save, kita lihat lagi. Oke, sini udah masuk. Cuman kayaknya ini kurang rata ya. Kita kurangin margin left-nya, coba kita buat 17%. Nah, 18% ya, cukup ya. Nah, di sini ketika di hover juga dia udah berubah. Kalau kita lihat di bagian Tokopedia-nya, ini udah kurang lebih udah sesuai ya teman-teman. Terus di bagian sini juga udah ada button, udah ada ketika di hover juga udah ada background belakang. Oke, selanjutnya kita coba buat dulu di bagian sini ya. Ketika di hover atau diklik, nanti kita buat elemen barnya. Nah, di sini kita buat di bagian header, cuman di sini kita tutup dulu. Nah, di sini kita buat div class menu bar. Kita buat flex column, justify content between, align item center. Oke, selanjutnya di dalamnya ini kita bisa buat, coba kita lihat dulu tampilannya. Kita bisa panggil image-nya dulu. Berarti kita panggil image asset image 5.png. Selanjutnya kita bisa pakai H4. Kita kasih kelas MT2. Teksnya coba kita lihat dulu. Wah, keranjang belanjaanmu kosong. Wah, keranjang belanjaanmu kosong. Oke, terus untuk teks di bawahnya kita bisa pakai paragraf, kelas text center ya. Oke, sekarang coba kita copy paste saja teksnya yang ini. Daripada dianggurin, mending diisi dengan barang-barang impianmu. Kita tulis saja ya, daripada dianggurin, mending diisi dengan barang-barang. Kita bisa pakai BR ya. Sini kita pakai BR karena di sini ada enter ya tadi ya. Di bagian dengan barang-barang terus kita kasih BR biar teksnya ke bawah. Terus impianmu titik. Oke, seperti ini ya teman-teman. Terus di bawahnya ada button. Kita pakai button, kelas button, lihat rekomendasi. Oke, sekarang kita masuk ke stylingnya. Kita styling dulu di bagian menu bar. Kita bisa scroll ke paling bawah. Di sini kita buat menu bar, display flex.
topnya 91, terus kita kasih backgroundnya warna putih, terus kita kasih shadow di bagian menu barnya. Oke, terus kita coba lihat dulu hasilnya. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Sekarang kita tinggal coba kasih padding. Sini bisa kita tambahin padding 10 pixel, atas bawah kiri kanan 30 pixel. Terus kita kasih border radius 12 pixel. Oke, coba kita lihat lagi, refresh. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Sekarang kita coba styling dulu di bagian buttonnya, atau kita buat dulu aja di bagian teks H4 ini dan P, baru nanti button dan ukuran image-nya ya. Kalau kita lihat di sini kan belum sesuai ya, di bagian image-nya juga terlalu besar. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian menu bar H4 ya tadi ya. H4 font size-nya kita buat 18 pixel, font weight bold. Terus di bagian menu bar paragrafnya di sini menu bar, terus ke bagian paragraf di sini P. Oh, ini seharusnya P ya. P. Nah, di sini baru kita buat BR. Oke, ini ada yang salah ya. Coba kita buat dulu seperti ini. Ini kita ganti P. Opsi ini salah ya teman-teman. Nah, gini ya seharusnya ya. Kayak gini ya teman-teman ya. Paragraf, terus di tengahnya ada tag BR, terus di sini baru terakhirnya P. Oke, sekarang kita styling di bagian P-nya, menu bar di bagian P, paragraf. Terus di sini kita masukin menu bar P. Kita buat font size-nya 14 pixel. Terus warna color-nya kita bisa buat 3135. Oke, seperti ini ya. Terus di bagian button, menu bar button, kita bisa buat color teksnya itu warna putih. Terus font size-nya kita buat 20 pixel, font weight bold. Terus untuk width-nya kita buat 100%. Oke, 100%. Font paragraf udah, font A4 udah. Sekarang image-nya ya. Berarti di bagian menu bar image, width-nya coba kita buat 50% aja ya dari ukuran awal. Sekarang coba kita refresh, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini ya teman-teman kurang lebih. Coba kita lihat dulu di bagian image-nya. Image, menu bar image, oke. Kita lihat di sini. Kayaknya ini kebesaran ya teman-teman. Coba kita cek di sini, kelasnya nggak masuk. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat lagi. Nah, sekarang kita buat ketika diklik icon shopnya ini, baru nanti muncul barnya ini. Oke, kita bisa buat JavaScript-nya. Di sini kita link dulu ya. Script src js js.js. Berarti di dalam file js kita bisa buat file seperti ini, js.js. Oke, sekarang coba kita buat dulu seperti ini ya teman-teman. Di bagian menu barnya kita pertama kita buat dulu visible hidden.
Oke, sekarang coba kita refresh. Nah, dia udah hilang ya. Jadi ketika kita klik icon shopnya ini baru dia muncul. Berarti kita bisa buat function aja di bagian img shopnya. img shop. Nah, di sini ya, kita bisa kasih function on click on, function on seperti ini. Oke, sekarang kita balik ke bagian JS nya. Kita bisa buat scriptnya seperti ini ya, function on kita buat variabel menu bar sama dengan dokumen.getElementById. Oke, seperti ini. Terus kita masukin dulu ID-nya di bagian menu barnya. Berarti kita ke bagian bar. Di sini kita kasih ID menu bar. Oke. Berarti di sini kita panggil ID-nya menu bar. Terus kita buat seperti ini ya, menu bar titik class list toggle. Terus kita tambahin styling buat nampilin menu barnya tersebut. Jadi yang awalnya displaynya yang awalnya visibility-nya hidden, jadi kita tampilin pakai visibility visible. Jadi kita bisa buat kelas baru di sini, menu bar style. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini bisa kita copy aja karena kita manggil variabel yang atas. Oke, seperti ini class list toggle. Oke, selanjutnya kita ke style. Di bagian bawah menu barnya kita bisa kasih menu bar stylenya yang kita buat di sini tadi ya, menu bar style. Kita copy aja. Terus kita buat kelasnya visibility visible, yang awalnya hidden terus ketika diklik jadi visibility-nya visible. Oke, sekarang coba kita running. Oke, belum muncul ya teman-teman. Coba kita cek lagi di bagian sini atau di inspect aja deh, apakah ada yang error. Nah, di sini ada yang error ya teman-teman. Index.html js.js not found, tidak terbaca. Sekarang coba kita lihat di bagian index.html. Oh ya, berarti kita masuk ke aset dulu ya. Assets js, baru ke file js.js-nya. Coba kita refresh lagi. Nah, di sini udah hilang ya errornya. Sekarang coba kita refresh, kita jalanin, klik. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Kurang lebih dia udah muncul ketika kita klik. Sekarang kita bisa tambahin sedikit animasi di bagian stylenya. Di bagian menu bar kita bisa tambahin transition 0.1s. Terus kita tambahin transform rotate x min 75 deg. Terus kita bisa pakai z index 9-nya 6 kali seperti ini ya, biar nanti nggak ada yang menimpa. Oke, terus ketika diklik menu bar stylenya nanti dia bakal berotasi lagi. Berotasinya jadi 0 deg, biar nanti kelihatannya menghilang gitu ya teman-teman. Transform originnya juga sini bisa kita buat jadi 0%. Oke, seperti ini teman-teman. Coba kita lihat lagi, kita refresh, kita klik sini. Nah, jadi dia seperti menghilang gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita
Kalau kita lihat di bagian Shopee, di sini backgroundnya yang belakang di bagian body itu jadi agak gelap ya. Oke, kita bisa buat seperti ini di bagian body. Pertama kita buat dulu height-nya itu 100 VH. Oke, terus di bagian index.html-nya di atas di sini kita bisa buat div class overlay terus kita tambahin function on click atau nggak usah seperti ini ya, kita hapus saja dulu. Kita pakai ID aja langsung di sini, ID overlay. Terus kita masuk ke bagian JS-nya. Kita bisa tambahin di bagian JS-nya itu di sini kita tambahin var overlay sama dengan document.getElementById. Terus di sini kita bisa panggil ID yang kita buat tadi ya, overlay. Oke, selanjutnya di sini kita bisa duplikat. Kita jadi overlay. Nah, overlaynya kita styling. Jadi kita tambahin kelas di sini, misalnya overlay style, overlay style. Terus di bagian style kita bisa tambahin di sini ya. Oke, di sini kita tambahin overlay. Kita bisa buat positionnya fixed, display none, width 100%, height 100%. Background colornya kita buat transparan pakai RGBA 0,0,0,0.5. Z indexnya kita coba buat 2, kursor pointer. Oke, selanjutnya ketika diklik nanti kita tadi kan udah buat kelas ya di bagian JS nya, overlay style display block. Yang awalnya nggak ada, terus waktu nanti diklik dia jadi ada seperti background transparan hitam gitu ya. Coba kita jalanin dulu, udah bisa belum? Oke, belum muncul ya teman-teman ya. Coba kita inspect lagi, atau kita cek di bagian kelas JS nya, overlay style. Kita copy aja kelasnya, overlay style, ID overlay, ID overlay, ID overlay. Ini udah bener ya? Coba kita tambahin important di sini. Kita refresh. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman. Jadi background belakangnya juga udah hitam ketika diklik icon shopnya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke bagian konten dan di bagian search barang atau kategori ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.